Di depan ruang UGD yang tegang, seorang wanita kaya berdiri gemetar, wajahnya merah oleh amarah dan putus asa. Di hadapannya, hanya ada seorang pria miskin dengan tas goni lusuh di bahunya. Dalam ledakan emosi, wanita itu melontarkan kalimat yang mengubah segalanya. "Kalau kamu bisa selamatkan ayahku malam ini, aku siap jadi istrimu. Dasar orang miskin." Ucapan sombong itu terdengar seperti hinaan. Namun siapa sangka, justru dari tangan pria sederhana itulah ramuan dari pedalaman datang, dan menjadi awal dari kejadian yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Malam itu, langit kota terasa berbeda. Awan hitam menggantung rendah, bergerak perlahan seolah membawa pesan gelap yang belum terbaca. Di sebuah gedung perkantoran mewah, lampu masih menyala terang. Rapat Dewi dengan para investor baru saja berakhir. Ia berdiri tegak, berbicara penuh keyakinan, menguasai ruangan seperti ratu di singgasananya. Di mata semua orang, Dewi adalah gambaran sempurna wanita muda sukses, cerdas, berani, dan tahu arah hidupnya. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik pencapaian itu, ada kesombongan yang perlahan tumbuh, menggelembung tanpa disadari. Saat ia melangkah menuju mobil, ponselnya bergetar. Nama rumah sakit muncul di layar. Seketika napasnya tertahan. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. Suara perawat terdengar terburu-buru, panik, dan dingin. "Bu Dewi, ayah Anda mengalami kecelakaan. Kondisinya kritis. Kami sedang membawanya ke UGD." Dunia Dewi runtuh seketika. Map dokumen terlepas dari genggamannya, jatuh berserakan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk ke mobil, memerintahkan sopir melaju secepat mungkin. Sepanjang jalan, klakson bersahutan, lampu merah nyaris diterobos. Pikiran Dewi kacau, dadanya sesak. Air mata menggenang, tapi ia menelannya bulat-bulat. Ia tak boleh lemah. Tidak sekarang. Ketika mobil berhenti di depan rumah sakit, suara sirene ambulans dan langkah cepat tenaga medis menyambutnya. Di depan pintu UGD, ia melihat sosok yang paling ia takuti. Ayahnya, Pak Bambang, terbaring lemah di atas branka. Tubuhnya penuh luka. Selang oksigen menutup wajah pucatnya, perban di perutnya basah oleh darah merah pekat. "Allah! Ayah!" Suara Dewi pecah. Lututnya melemas, tubuhnya nyaris ambruk sebelum seorang perawat menahannya. Seorang dokter keluar dengan raut wajah serius. "Bu Dewi, ayah Anda mengalami pendarahan hebat. Kondisinya terus menurun." Kata-kata itu menghantam jantung Dewi tanpa ampun. "Apa yang harus saya lakukan? Dok, tolong selamatkan ayah saya mohon." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dokter itu menghela napas panjang. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi jika pendarahan tidak berhenti dalam beberapa jam ke depan, risikonya sangat besar." Di tengah kepanikan itu, seorang pria berdiri tak jauh dari ambulans. Pakaiannya lusuh, wajahnya lelah, tas goni besar tergantung di punggungnya. Namanya Fajar. Tak ada yang memerhatikannya. Semua mata tertuju pada Pak Bambang. Dengan langkah ragu, Fajar mendekat. "Bu, saya dengar ayah Anda pendarahan. Saya memang orang biasa. Tapi saya punya ramuan dari hutan Kalimantan. Di kampung saya, ini sering dipakai untuk menghentikan pendarahan berat." Dewi menoleh tajam. Amarah dan putus asa bercampur jadi satu. "Kamu siapa? Jangan main-main. Ini soal nyawa ayah saya." Namun Fajar tetap tenang. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi ramuan ini sudah menyelamatkan banyak orang." Dewi tertawa sinis. "Kamu pikir dokter-dokter di sini kalah pintar? Kamu kira botol murahan itu bisa menandingi alat medis?" Fajar menunduk. Suaranya tetap lembut. "Saya hanya ingin menolong." Emosi Dewi meledak. "Kalau kamu bisa selamatkan ayah saya malam ini," katanya tajam, "aku bersedia jadi istrimu. Tapi jangan ganggu aku dengan omong kosongmu, orang miskin." Suasana mendadak sunyi. Kata-kata itu menggantung di udara.
Fajar tidak mundur. Ia menatap Dewi dengan mata yang damai. Izinkan ramuan ini dicoba. Bukan demi saya, tapi demi ayah Anda. Suara dokter kembali memecah ketegangan. Bu Dewi, kondisinya semakin kritis. Jika ada peluang sekecil apapun, mungkin kita harus mencobanya. Hati Dewi runtuh. Ia menatap ayahnya, darah yang terus merembes, dan harapan yang kian menipis. Dengan suara gemetar, ia mengangguk. Lakukan apapun. Malam itu, sebuah keputusan diambil. Di tangan Fajar, botol kecil berisi ramuan merah tampak tak berarti dibandingkan mesin-mesin canggih di UGD. Namun ramuan itu adalah warisan turun-temurun, penjaga nyawa dari pedalaman Kalimantan. Dengan tangan bergetar, bukan karena takut, tapi karena harap, Fajar menyerahkannya. Pesan kakeknya terngiang, menguatkan langkahnya di malam yang menentukan segalanya. Sementara itu, Dewi berdiri tak jauh dari pintu UGD. Kedua lengannya melingkari tubuhnya sendiri, seakan berusaha menahan guncangan yang merobek seluruh batinnya. Sebagian dari dirinya masih menolak percaya pada pria asing berpenampilan lusuh itu. Namun ketakutan kehilangan sang ayah perlahan menekan ego yang selama ini ia jaga setinggi langit. Dokter membuka botol kecil itu dengan penuh kehati-hatian. Aroma dedaunan dan rempah yang tajam segera menyebar di udara, asing, tapi entah mengapa terasa segar. Dokter saling bertukar pandang, lalu mengangguk pelan memberi instruksi. Ramuan itu dimasukkan ke tubuh Pak Bambang melalui alat medis. Ruangan mendadak sunyi. Hanya bunyi monitor jantung yang terdengar, bip, 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 lemah, namun bertahan. Di sudut ruangan, Fajar berdiri mematung. Tangannya mengepal di depan dada, bibirnya bergetar tanpa suara. Ya Allah, semoga ini cukup. Waktu seolah melambat. Detik terasa memanjang seperti menit yang menyiksa. Dewi menatap ayahnya dengan mata sembab. Di lubuk hatinya, meski ia enggan mengaku, harapan kini menggantung pada botol kecil itu. Seorang perawat menahan napas saat menatap layar. Perlahan, angka di monitor bergerak. Tekanan darah yang tadi terjun bebas mulai merangkak naik. Detak jantung yang melemah kembali menguat, setahap demi setahap. Napas Pak Bambang yang tersengal mulai teratur. Getaran halus di jemarinya mereda. Semua mata membelalak. Ini mulai stabil, gumam dokter, nyaris tak percaya. Perawat lain menimpali, pendarahannya berhenti, Dok. Benar-benar berhenti. Suasana berubah seketika. Dari muram dan putus asa, menjadi penuh kejutan, seperti cahaya kecil yang menembus gelap pekat. Fajar memejamkan mata, menghela napas panjang. Alhamdulillah. Sementara Dewi berdiri kaku. Bibirnya terkatup setengah terbuka, matanya terpaku pada Fajar, kini bukan sebagai orang miskin yang tadi ia rendahkan, melainkan sebagai sosok yang baru saja menyelamatkan dunia kecilnya, ayah yang paling ia cintai. Namun gengsi menahan kata-kata di tenggorokannya. Terima kasih tak kunjung terucap. Maaf terasa terlalu berat. Ia hanya menatap Fajar yang berdiri tenang, tanpa menuntut pujian apapun. Dokter menghampiri Dewi. Kondisi ayah Anda mulai stabil. Ramuan itu sangat membantu. Kita lanjutkan observasi, tapi peluangnya kini jauh lebih besar. Dewi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya tumpah, bukan lagi sekadar takut, melainkan lega, syok, dan rasa malu yang berkelindan. Tanpa suara, Fajar melangkah mundur, menyingkir agar tak mengganggu. Ia tak menagih janji yang meluncur di tengah emosi tadi. Ia hanya tersenyum kecil, menunduk, lalu berjalan ke bangku lorong, menunggu, tanpa tahu apakah keberadaannya masih diperlukan. Malam itu, untuk pertama kalinya, kesombongan Dewi retak. Lorong rumah sakit menjadi saksi bisu. Lampu putih dingin memantulkan bayangan Dewi yang mondar-mandir gelisah. Tangannya terus meremas ujung blazer putih, satu-satunya pegangan agar dadanya tak pecah. Di ujung lorong, Fajar duduk diam. Tubuhnya tampak lelah, namun ada ketenangan pada sorot matanya, ketenangan yang tak dimiliki seseorang yang barusan dihina begitu kejam.
Para perawat sesekali melirik mereka berdua. Mereka tahu apa yang terjadi, termasuk kata-kata tajam Dewi yang membekukan ruangan. Mereka memilih diam, membiarkan waktu yang berbicara. Tak lama, dokter keluar membawa papan catatan. "Bu Dewi," katanya lembut, "perkembangan ayah Anda signifikan. Tapi kita tetap observasi beberapa jam." Dewi mengangguk. Matanya memerah, kini bukan oleh amarah, melainkan rasa tertampar. "Terima kasih, Dok." Setelah dokter berlalu, Dewi berdiri kaku. Perlahan, pandangannya beralih pada Fajar, pria lusuh dengan tas goni yang tadi ia hina. Kini, pria itu telah menyelamatkan nyawa ayahnya. Fajar menatap sekilas, lalu menunduk lagi, seolah tak ingin menambah beban. Dewi menelan ludah. Kata-kata ingin keluar, namun tenggorokannya terasa mengeras. Ia tahu seharusnya berterima kasih, meminta maaf, merendahkan kepala. Tapi ego yang bertahun-tahun tumbuh terlalu besar untuk patah dalam semalam. Ia melangkah mendekat beberapa langkah, lalu berhenti. "Ramuan itu benar-benar dari pedalaman?" tanyanya pelan. Fajar mengangguk. "Iya, Bu. Amanah keluarga. Bukan untuk dijual mahal, dipakai saat dibutuhkan." Dewi hendak berkata lagi, namun nada ketus yang tak ia inginkan menyelinap. "Jadi kamu sering melakukan ini?" Fajar menggeleng. "Tidak, Bu. Tadi hanya kebetulan. Biasanya saya jual rempah biasa. Ramuan ini tak digunakan sembarangan." Hening memanjang. Dewi terombang-ambing antara mendekat dan menghindar. Ingin berterima kasih, namun lidahnya masih terbelenggu gengsi. Akhirnya, ia berkata singkat, "Baiklah, terima kasih untuk tadi." Kalimat itu keluar kering, lebih seperti kewajiban, belum sepenuhnya dari hati. Namun Fajar sama sekali tidak mempermasalahkan sikap Dewi. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum seseorang yang memahami bahwa kebaikan tidak selalu perlu disambut pujian. "Yang penting ayah Anda selamat," ucapnya pelan. "Itu saja sudah cukup buat saya." Kata-kata sederhana itu justru menghantam dada Dewi lebih keras daripada makian apapun. Hangat dan perih datang bersamaan. Ia menatap pria yang beberapa jam lalu ia rendahkan sebagai orang miskin, namun kini tak mampu mengusir bayangan kerendahan hatinya dari pikiran. Tanpa Dewi sadari, seorang perawat menghampiri Fajar. "Pak, minum dulu ya. Pasti capek," ujarnya ramah. Fajar menggeleng sopan. "Terima kasih. Saya tidak apa-apa." Perawat itu kembali ke meja catatan sambil berbisik pada rekannya. "Orangnya baik sekali. Kalau saya di posisi dia, sudah saya balas habis itu wanita sombong." Bisikan itu tidak keras, namun cukup tajam untuk menembus telinga Dewi. Dadanya terasa tertusuk. Lidahnya keluh. Ia tidak membalas, tidak membela diri. Untuk pertama kalinya, ia menyadari orang-orang mungkin tidak melihatnya sebagai sosok berwibawa, melainkan wanita kaya yang terlalu sibuk menjaga gengsi. Fajar melirik jam dinding. "Kalau keadaannya sudah stabil, saya akan pulang," katanya lirih. Kalimat itu menggerakkan sesuatu di hati Dewi, seperti rasa kehilangan atas sesuatu yang baru saja ia sadari keberadaannya. Namun ia tetap diam. Di lorong rumah sakit yang dingin itu, Dewi akhirnya memahami satu hal. Kesombongan tidak membuatnya kuat. Justru membuatnya rapuh. Lebih rapuh daripada siapapun di sana. Jam hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah sakit mulai lengang. Hanya langkah perawat dan detak mesin monitor yang mengisi udara. Dewi duduk di kursi tunggu, kepalanya tertunduk di antara telapak tangan. Matanya sembab, hatinya diremas sejak kabar kecelakaan itu datang. Di seberang lorong, Fajar masih duduk tenang. Meski jelas ia lelah setelah perjalanan jauh dan malam penuh tekanan, tatapannya tetap lembut. Tak ada kesombongan, tak ada tuntutan, juga tak ada sisa amarah atas perlakuan Dewi sebelumnya. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar dari ruang perawatan intensif dengan raut serius. Dewi langsung berdiri, jantungnya berdegup liar. "Dok, bagaimana keadaan ayah saya?"
Dokter menatapnya sesaat sebelum berkata, "Ini luar biasa." Pendarahannya berhenti sepenuhnya. Tubuhnya merespons pengobatan dengan sangat baik. Dewi terengah. "Berarti ayah saya?" Dokter mengangguk kecil dengan senyum samar. "Keadaannya jauh membaik. Ramuan pria itu bekerja cepat menghentikan kerusakan yang tak bisa kami kendalikan." Refleks, Dewi menoleh ke arah Fajar. Ia melihat pria sederhana itu berdiri, merapatkan tas goni lusuhnya. Dokter melanjutkan, "Sejujurnya, saya belum pernah melihat respons tubuh secepat ini. Jika terlambat beberapa jam saja, mungkin kami tak bisa menyelamatkannya." Kata-kata itu menghantam Dewi seperti gelombang besar. Ia hampir kehilangan ayahnya, dan pria yang tadi ia hina justru menjadi alasan ayahnya masih bernapas. Fajar menunduk, enggan menjadi pusat perhatian. "Alhamdulillah, semua atas izin Allah." Dewi menggigit bibir. Rasa malu mencekik tenggorokannya. Ia melangkah mendekat, namun terhenti ketika dokter kembali berkata, "Jika bukan karena ramuan itu, kami mungkin sedang membuat keputusan terburuk malam ini." Fajar hanya tersenyum samar. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Dewi berdiri beberapa meter di depannya, memandangi wajah pria yang nyaris tak ia kenal, namun menyimpan ketulusan yang jarang ia temui. Ia ingin berbicara, ingin minta maaf, ingin berterima kasih, namun semua tertahan. Dokter memberi isyarat pada Fajar. Ayahnya sudah stabil. Dia mungkin akan sadar sebentar lagi. Kalau mau, Anda boleh menemuinya." Fajar terkejut. Saya bukan siapa-siapa." Dokter menjawab lembut, "Anda menyelamatkan nyawanya." Fajar mengangguk dan melangkah masuk. Dewi mengikuti sampai pintu, lalu berhenti. Ia merasa tak layak berada di antara dua pria yang terhubung oleh pertolongan tulus yang hampir ia hancurkan dengan kesombongan. Di samping ranjang, Fajar berbisik, "Semoga cepat pulih, Pak." Tak ada yang tahu, di balik tatapannya tersimpan kenangan ayahnya sendiri yang pernah sekarat. Kenangan yang membuatnya bersumpah menolong siapapun yang bernasib serupa. Saat Fajar keluar, Dewi menunggunya. Ia ingin berkata banyak, namun yang keluar hanya dua kata, lirih dan bergetar, "Terima kasih." Dua kata itu menjadi pertama kalinya Dewi menurunkan suaranya dari puncak ego. Fajar menatapnya lembut. "Sama-sama, Bu. Saya senang bisa membantu." Ia tak menagih janji, tak meminta apapun. Dan justru itulah yang membuat hati Dewi bergetar. Malam itu, tembok kesombongannya retak paling dalam. Sejak hari pertama kesuksesan menyapanya, Dewi terbiasa merasa berada satu tingkat lebih tinggi dari orang lain. Ketika Fajar mulai merekah di balik gedung rumah sakit, sinarnya menembus kaca bening dengan cahaya pucat keemasan. Malam yang gelap dan mencekam perlahan berganti tenang. Namun di dalam dada Dewi, kekacauan justru semakin menggila. Setelah semalaman diguncang ketakutan dan rasa malu, kini ia harus berhadapan dengan beban yang lebih berat, kenyataan tentang sebuah janji yang tak pernah ia niatkan. "Aku siap menjadi istrimu kalau kamu bisa selamatkan ayahku." Kalimat itu kembali berdentang di kepalanya, membuat bulu kuduknya meremang. Dewi berdiri di depan pintu ruang perawatan intensif, menarik napas panjang sambil menatap ayahnya yang kini bernapas lebih stabil. Pak Bambang memang belum sepenuhnya sadar, namun warna wajahnya mulai kembali. Perban telah diganti, alat-alat medis bekerja tenang, dan dokter mengatakan peluang sembuhnya kini sangat besar. Tapi kabar baik itu tidak meringankan beban Dewi. Justru terasa semakin menekan. Tak jauh dari ruangan itu, Fajar duduk di kursi panjang dengan tas goni di sisinya. Wajahnya tampak tenang, namun ada bayangan kesedihan kecil di balik senyum lembutnya. Seolah ia sudah paham bahwa setelah semua ini, mungkin tak akan ada ucapan terima kasih yang tulus, apalagi pengakuan atas janji yang terucap dalam kepanikan. Saat Dewi melangkah keluar, pandangannya bertemu dengan Fajar. Senyum kecil pria itu membuat dadanya terasa makin sesak. "Bagaimana keadaan ayah Anda?" tanya Fajar pelan. "Sudah, lebih baik," jawab Dewi lirih. Keheningan menggantung lama. Tak ada dokter, tak ada perawat.
Hanya mereka berdua dan dengung AC lorong rumah sakit. Fajar menundukkan kepala sedikit. Syukurlah. Kalau begitu, saya bisa pulang setelah ini. Ramuan sudah saya serahkan semua ke dokter untuk berjaga-jaga. Tangan kiri Dewi bergetar. Kamu mau pulang? Iya, Bu. Saya cuma singgah sebentar di kota ini. Setelah jualan rempah, saya harus kembali ke desa. Ada panen tanaman obat yang menunggu. Dewi membuka mulut, namun kata-kata kembali tersangkut. Ia tahu apa yang seharusnya ia ucapkan, maaf. Namun kata itu terasa berat, terjerat di dadanya. Yang lebih menghantui adalah janji semalam. Janji yang lahir dari amarah dan kepanikan, yang kini terdengar lebih seperti penghinaan daripada kesungguhan. Fajar berdiri perlahan. Tatapannya tidak menuntut apapun, tak ada permintaan, tak ada penagihan. Dan justru ketidakmenuntutan itulah yang menyiksa Dewi. Ramuan itu sudah saya gunakan semampu saya, ujar Fajar lembut. Saya tidak mengharapkan apapun. Ia melanjutkan, soal kata-kata semalam, saya tahu itu muncul karena ibu sedang terpukul. Saya tidak menyimpannya di hati. Dewi menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku tidak bermaksud. Saya tahu, potong Fajar dengan suara menenangkan. Orang yang panik sering mengatakan hal yang bukan dari hatinya. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tetapi bagi Dewi justru terasa menampar. Pria yang ia remehkan ternyata memiliki kebijaksanaan yang tak pernah ia pelajari sepanjang hidupnya. Fajar merapikan tali tas goninya. Kalau ayah Anda sudah aman, saya pamit. Terima kasih sudah mengizinkan saya membantu. Itu sudah cukup bagi saya. Dewi mendongak, ingin menghentikannya. Ada dorongan kuat untuk mengatakan apa saja agar Fajar tidak pergi begitu saja. Namun lidahnya keluh. Ego yang selama ini ia banggakan masih membelenggu langkahnya. Fajar menunduk hormat, lalu berbalik dan melangkah menjauh. Dewi hanya mampu berdiri diam, menatap punggung pria itu mengecil di ujung lorong. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan seseorang yang bahkan belum sempat ia kenali. Di balik gengsinya, Dewi sadar akan satu hal yang perih. Ia bukan hanya gagal menepati janji, bahkan untuk meminta maaf pun, ia tak punya keberanian. Pagi kian terang. Matahari naik perlahan, memantulkan cahaya keemasan di lantai rumah sakit yang mengilap. Dewi berdiri di samping ranjang ayahnya. Pak Bambang membuka mata perlahan, menatap putrinya dengan pandangan lemah namun penuh kasih. Ayah, suara Dewi bergetar. Pak Bambang tersenyum tipis dan mencoba menggerakkan tangannya. Dewi segera menggenggamnya. Ayah bikin kamu khawatir ya, gumamnya. Air mata Dewi jatuh. Ayah hampir pergi. Aku takut sekali. Beberapa menit berlalu dalam keheningan haru. Setelah mendengar betapa kritis keadaannya semalam, Pak Bambang terdiam lama. Lalu ia bertanya lirih, "Kamu bilang ada seseorang yang membantuku." Wajah Dewi berubah. Rasa malu naik hingga ke pelupuk mata. Iya, seorang pria. Dia membawa ramuan dari hutan. Dia yang menyelamatkan ayah. Siapa dia? Dewi mengusap air mata, suaranya bergetar. Seseorang yang aku hina, aku keceplosan kata-kata buruk. Dadanya sesak saat mengingat punggung Fajar yang menjauh di lorong malam itu. Pak Bambang meremas tangan putrinya dengan lembut. Nak, kekayaan tidak pernah membuat kita lebih tinggi dari orang lain. Ayah selalu ingin kamu belajar itu. Dewi terdiam. Pagi itu, pelajaran itu datang dengan cara yang paling jelas dan paling menyakitkan. Malam itu, Dewi kembali menggigit bibirnya. Tangis yang sempat ia tahan akhirnya runtuh juga. Dia baik sekali, yah, ucapnya lirih. Sampai aku sendiri malu menatap matanya. Pak Bambang memandang putrinya lama, seolah membaca luka batin yang kini mengendap di dalam dada Dewi. Ayah ingin bertemu dengannya, katanya pelan. Ayah ingin mengucapkan terima kasih. Dewi menelan ludah. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia sudah pergi, yah. Pergi tanpa menunggu apapun,
tanpa minta balasan, tanpa mengingatkan tentang janji yang sempat aku ucapkan. Pak Bambang terdiam sejenak. Janji? Dewi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kata-kata itu keluar setengah berbisik, setengah menahan malu yang begitu dalam. Aku bilang, kalau dia berhasil menyelamatkan ayah, aku siap jadi istrinya. Keheningan menyelimuti ruangan. Pak Bambang tidak marah. Wajahnya justru menunjukkan keharuan yang berat. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia menghela napas lembut. Janji yang lahir dari kepanikan bukan dasar sebuah kehidupan, Nak. Tapi ketulusan seseorang, itu jauh lebih bernilai. Dewi mengangguk kecil, isaknya tertahan. Aku ingin minta maaf. Ingin bilang aku salah. Tapi dia sudah tidak ada di sini. Beberapa hari berlalu. Pak Bambang dipindahkan ke kamar perawatan biasa. Dewi berkali-kali mencoba mencari Fajar, menanyai perawat, satpam, bahkan pedagang di depan rumah sakit. Namun jawabannya selalu sama. Pria dengan tas goni itu sudah pergi sejak pagi-pagi sekali. Seolah ia hanya singgah sebentar, menjadi angin yang membawa pertolongan, lalu kembali ke hutan tempat ia berasal. Suatu sore, Dewi duduk sendirian di taman kecil rumah sakit. Angin sepoi menyentuh wajahnya. Ia menatap langit yang berangsur jingga. Di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang belum terucap, ada terima kasih yang tak sempat tersampaikan, dan ada kekaguman yang tumbuh diam-diam pada seseorang yang mungkin tak akan pernah ia temui lagi. Namun bersamaan dengan itu, ada perubahan yang nyata dalam dirinya. Kesombongan tak lagi bersinar di matanya. Gengsi tak lagi membelit kata-katanya. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk memperbaiki diri, dan hati yang mulai belajar merendah. Ada luka, ya. Tapi luka itu membawa pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Kadang, orang yang paling kita pandang rendah justru adalah orang yang Allah kirim sebagai penolong saat kita berada di titik paling tak berdaya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, Dewi menutup mata dan berdoa dengan tulus untuk seseorang bernama Fajar. Semoga dimanapun ia berada, Allah menjaga langkahnya. Karena melalui dirinya, Dewi belajar menjadi manusia yang lebih baik.